Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. 1400 tahun yang lalu ada sebuah kasus di mana bangsa Arab dikenal minum-minuman keras atau minuman yang memabukkan dan berjudi. Islam ini sudah mengharamkan tentang minuman keras dan berjudi. Namun Arab Jahiliyah mengenal bangsa Persia dan Romawi juga terbiasa minum minuman keras dan berjudi. Akhirnya muncul pertanyaan, turun ayat yang menjawab tentang minum minuman keras dan perjudian. Tepatnya ayatnya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maksud tersebut menggambarkan bahwa minum keras dan perjudian kedua-duanya dosa besar. Ini. Namun ada manfaatnya bagi manusia. Kedua-duanya ada manfaatnya. Akan tetapi kalau dibandingkan bahwa manfaatnya dengan dosanya, besar dosanya. Ini. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa? Manfaatnya namanya minum minuman keras itu bisa menghangatkan badan apabila berada di negara yang suhunya sering dingin. Itu manfaatnya. Perjudian ada manfaatnya juga. Namanya berjudi, apapun bentuknya, namanya apapun, bisa togel, bisa togel, apapun namanya, ya ada manfaatnya. Jika dia menang, kaya mendadak. Kalau dia kalah, ya miskin mendadak. Dia miskin, bahkan rumah tangga berantakan. Bisa terjadi. Namun mengapa yang demi itu sudah diformasikan 4 zaman silam, saat ini atau era sekarang ini, di era pandemi yang sudah 2 tahun lebih, ternyata praktek minuman keras yang masih ada di sana sini. Praktek perjudian di sana sini masih ada. Inilah yang kita prihatin. Maka
himbauan saya kepada seluruh aparat pemerintah dan para alim ulama untuk saling bahu-membahu untuk memberantas praktek minuman keras maupun bentuk perjudian. Karena yang namanya aparat pemerintah dan para ulama itu sebagai barometer, sebagai tolak ukur. Jika aparatnya baik-baik, ulamanya baik-baik, insya Allah rakyatnya baik-baik semua. Namun jika para aparat sudah jelek, para ulamanya juga jelek-jelek, umatnya pun akan jelek. Ini sinfani bin nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Dua kekuatan besar akan menjadi barometer kekuatan. Ini jika ya tadi umaronya baik, ulamanya baik, pasti umat atau masyarakat baik. Wa idza salaha salahan nas, kalau dia baik, baik semua manusia. Wa idza fasada fasadan nas, kalau kedua itu sudah kelompok itu sudah rusak, sudah jelek, selera seluruh umat manusia. Siapa yang dimaksud Nabi? Al ulama wal umara, para alim ulama dan para pejabat pemerintah. Para pejabat pemerintah dan para ulama itulah sebagai ukuran. Baik atau tidaknya umat manusia, ukurannya adalah dua kekuatan itu, kekuatan para pemerintah dan kekuatan para alim ulama. Itulah. Jadi bahasa yang lain adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini. Jadi kalau sudah ukuran-ukuran beramar ma'ruf, ya itulah makomnya para alim ulama. Kalau sudah berbicara yang mungkar-mungkar, itu ya makomnya para pejabat pemerintah. Atau ansihnya adalah jajaran Polri. Nah, ini kan ansih jajaran Polri itu. Bagaimana untuk yaitu ternyata kalau kedua itu bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah umat manusia itu akan baik semua. Walaupun bahasa Nabi tadi al ulama wal umara, ulama di depan, umara di belakang, tapi dalam prakteknya ternyata adalah umara di depan, ulama sekarang yang di belakang. Dalam prakteknya memberantas berbagai bentuk kemungkaran inilah yang terjadi akhir-akhir ini atau di masa pandemi ini. Ternyata masih kita temukan praktek-praktek minum-minuman keras, juga praktek-praktek perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaikumul faizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, al-hijratu faraqat bainal haq wal batil. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakidin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berbicara masalah hijrah, masih banyak orang mengatakan
yang dianggap salah kaprah. Tahunya hijrah itu ya pindah dari tempat ke tempat lain, atau dari kampung ke kota, atau dari rumah kontrakan ke rumah pribadi, dan seterusnya. Nah, hakikat hijrah bukan semata-mata pindah dari tempat ke tempat lain. Hakikat hijrah adalah al-hijratu faraqat bainal haq wal batil. Hijrah adalah bagaimana kita bisa membedakan mananya hak, mana yang batil. Dan inilah yang sering ditemukan istilah orang Jawa itu remeng-remeng. Kalau ditanya ini halal atau haram, jawabannya halal. Nah ini kan remeng-remeng. Jadi tegas kalau bahwa hijrah itu adalah al-hijratu faraqat baina haq wal batil. Hijrah adalah bagaimana membedakan yang hak dengan yang batil. Ini. Maka bagaimana Allah menggariskan jika orang yang betul-betul berhijrah, wah jaminannya adalah luar biasa. Di sana digariskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dzamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang berhijrah bahkan diawali dari kualitas keimanan. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan segan harta dan jiwa mereka akan diangkat derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, dan mereka adalah digolongkan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ada nilai-nilai keutamaan dari hijrah. Yang pertama, afdhalul mu'minin imanan ahsanukum khuluqa. Utama-utamanya orang beriman, dia akan diukur itu dari keislamannya. Bagaimana dia keislamannya bisa menyelamatkan dirinya juga menyelamatkan orang lain. Ini lewat apanya? Min lisanihi wa yadihi, dengan tangan dan dengan lisan. Ini. Yang kedua, afdhalul mu'minin imanan ahsanukum khuluqa. Utama orang beriman adalah akan diukur siapa yang baik di antara kamu akhlaknya. Ini. Yang ketiga, afdhalul muhajirin man hajara ma nahaa anhu. Utamanya orang yang berhijrah adalah siapa yang bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah afdhalul mujahidin man jahada nafsahu azza wa jalla. Utamanya orang yang berjihad adalah orang yang berjihad man jahada nafsahu, jihad melawan hawa sendiri. Ini itu yang namanya jihad. Demikianlah para pendengar hormati, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.